Esa yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa kumpul di acara. Ya, hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Pelaksana Webinar Nasional Finansial Literasi mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasi serta antusias peserta yang dimana yang sudah mendaftar sebanyak 232, salah satunya dari Universitas Udayana, UIN Jakarta, UIN Bandung, UINSA Surabaya, STIK Makassar, dan Universitas Pajajaran. Tema yang kita angkat hari ini sangat relevan dengan perkembangan zaman, terutama bagi generasi Z atau Gen Z. Di mana Gen Z tumbuh dan berkembang di tengah pesatnya kemajuan teknologi. Kehadiran teknologi finansial telah mengubah cara kita berinteraksi dengan layanan keuangan, dari transaksi sehari-hari hingga investasi. Teknologi finansial menawarkan kemudahan dan aksesibilitas yang belum pernah ada sebelumnya. Literasi finansial menjadi kunci agar kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan mahasiswa pendidikan ekonomi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Aulia ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya selaku pembina dari Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini sebelum memulai ya, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Muhammad Bayu Firmansyah, MPD, yang telah hadir di acara pada pagi hari ini. Yang saya hormati narasumber kita yang cukup luar biasa, bersedia meluangkan waktu dari libur ya, bisa meluangkan waktu dengan sukarela memberikan ilmunya di hari liburan seharusnya ibunya berlibur atau istirahat gitu ya, kepada Ibu Erna Tigayanti. Terima kasih Ibu atas kesediaannya. Yang saya hormati juga para peserta yang dari berbagai universitas dan wilayah ya. Terima kasih mendaftar dan juga mengikuti acara ini, mensupport teman-teman HMPE Uniwara. Yang saya banggakan seluruh peserta International Financial Literacy ini, selamat dan sukses kepada ketupelnya, kemudian kepada ketua umumnya yang sudah membina teman-teman di HMPE ya, sehingga bisa menyelenggarakan kegiatan webinar cukup menarik pada pagi hari ini. Materi ini cukup menarik karena ini kita tahu ya, generasi Gen Z sekarang ini sudah banyak yang terlibat di pinjol atau investasi coba-coba investasi bodong kan seperti itu. Nah, dengan adanya materi ini atau webinar pada kali ini, semoga ini bisa memberikan pemahaman utuh kepada teman-teman mahasiswa atau Gen Z, karena saya yang daftar ya. Nah, ini semoga bisa memahami secara utuh financial literacy-nya ini seperti apa. Dan materi kita pada hari ini kan tidak hanya financial literacy, tetapi juga tentang inklusi finansial. Nah, ini sangat penting ya, sehingga semoga rumus atau terjebak ke pinjol-pinjol yang sangat mudah untuk diakses gitu ya. Dan apa ya, kalau bahasa orang Jawa Timur bilang suka ngiming-ngimingi gitu kan, sehingga keblinger akhirnya ikut pinjol dan lain sebagainya. Itu aja sambutan dari saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para peserta, Ibu narasumber, Bapak Warektiga yang sudah bersedia hadir meluangkan waktu, dan salam semangat serta sukses selalu untuk webinar National Financial Literacy ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang keempat akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Bayu Firmansyah, MPD,
selaku Wakil Rektor 3 Universitas PGRI Wiranegara. Kepadanya kami persilahkan. Cek suara saya terdengar ya? Terdengar. Baik, pantun dulu. Pasuruan, kota santri, kotanya teduh, santrinya patuh, Ibu narasumber, Ibu Eka Trigayanti, para peserta panitia yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Syukur alhamdulillah atas berkah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah, kita dari pagi ini tanggal 23 Juni 2024, hari Minggu, dipertemukan di ruang Zoom atau ruang maya, di mana hari ini dihadiri oleh sekitar 128 peserta panitia, narasumber, beserta semua yang hadir. Saya lihat ada yang dari ujung barat, yaitu Universitas Muhammadiyah Riau, yaitu Mas Hafiz Pamungkas. Kemudian di tengah-tengah ada UI, ada Universitas Gadjah Mada, dan yang paling timur ada Universitas Gajayana, Universitas Pendidikan Ganesha, dan Universitas Udayana. Alhamdulillah, berarti dari ujung barat sampai ujung timur ini kita sadar akan adanya literasi keuangan dan merasa penting butuh bahwa webinar ini untuk kita ikuti. Yang kami hormati, saya lihat tadi ada Ibu Dies, Ibu Dr. Dies Nurhayati, Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Suhaina, narasumber, panitia, dan juga para peserta yang kami banggakan. Hari ini literasi ekonomi, inklusi finansial itu perlu kita pahami, perlu kita maknai dalam sebuah kehidupan, sehingga dalam penggunaannya kita itu cerdas dan juga bijak dalam penggunaan. Kebetulan saya juga sesekali bermain game, itu ada beberapa tawaran, misalnya ada pinjaman online mudah, hanya melalui salah satu pembiayaan, tinggal klik. Kemudian saya lihat, ini kok sangat mudah ya, jangan-jangan ini nanti mengkhawatirkan. Kemudian juga ada yang namanya pinjaman online, dan semuanya memang terintegrasi. Seolah-olah pinjaman online terhubung dengan game, kemudian marketplace itu juga terhubung dengan keuangan, juga ada dengan game. Tiga hal ini yang perlu kita maknai hari ini, sehingga saudara-saudara semua, saudara-saudara mahasiswa itu memahami tentang bagaimana literasi ekonomi dan juga bagaimana penggunaan keuangannya, sehingga bijak dan cerdas di dalam menggunakan keuangannya. Oleh karenanya ini sangat menarik sekali, dan harapannya kita warga Indonesia dengan adanya otoritas jasa keuangan yang akan disampaikan oleh Ibu Eka nanti akan memberikan pemahaman yang menyeluruh, pemahaman yang memadai, dan pemahaman yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, agar nantinya kita tidak terjebak, kita tidak
apa istilahnya ya terjebak dalam kehidupan yang menjerat. Apakah melalui pinjaman online atau tergiur dengan mudahnya penggunaan game sehingga terhubung dengan pinjaman online tadi, ataupun mudahnya apa istilahnya kredit dengan menggunakan marketplace. Oke, wirausaha hari ini semuanya memang terhubung di sana. Maka pentingnya materi hari ini, webinar hari ini yang bertema tentang finansial literasi, ini harapannya dapat memberikan wawasan kepada kita semua warga Indonesia agar cerdas dan bijak di dalam menggunakan keuangannya. Akhirnya selamat berwebinar. Pak Rektor menyampaikan salam kepada semua saudara-saudara dari ujung barat sampai ujung timur. Selamat menikmati, selamat berkudap ilmu finansial literasi dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Melaku-melaku nang pasar malam ketemu Cak Ridwan nebas buah selasih. Baik, cukup sekian. Mari kita ikuti webinar ini sampai malam. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Alhamdulillah, rangkaian acara pembukaan sudah dilalui bersama. Sesaat lagi, marilah kita simak dengan sesama pemaparan materi oleh narasumber kita. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Narasumber pada hari ini, Ibu Erna Tigayanti sebagai pakar Otoritas Jasa Keuangan Malang, analisis bagian pengawasan perilaku PUJK atau pelaku usaha jasa keuangan, EPAK, atau edukasi dan perlindungan konsumen dan LMS, Learning Management System. Sebelum saya alihkan ke moderator, izinkan saya membacakan tata tertib selama webinar berlangsung. Yang pertama, peserta masuk wajib 15 menit sebelum acara. Yang kedua, link akses webinar akan kami kirimkan melalui WhatsApp grup pada hari H pelaksanaan peserta menggunakan nama asli dengan akun Zoom, meeting masing-masing dan asal instansi. Yang keempat, peserta wajib on cam pada saat acara berlangsung dengan memakai virtual background yang telah disediakan. Kelima, peserta wajib mute mikrofon ketika acara sedang berlangsung. Yang keenam, ketika webinar berlangsung, peserta diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber dipandu oleh moderator dengan memanfaatkan kotak chat book Zoom dengan menyebut nama serta asal instansi atau melakukan raise hand dan bertanya langsung. Yang ketujuh, peserta wajib melakukan daftar hadir, link yang disediakan panitia melalui chat book Zoom. Yang terakhir, peserta wajib memfollow akun Instagram, yaitu ada dua. Yang pertama @hmpe_uniwara dan juga @ojk_malang. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk media partner yang mendukung acara kami, yaitu @kabar_event, @pointkampus, @berita_event, dan juga @info_pelajar. Selama kegiatan inti berlangsung, jalannya diskusi akan saya alihkan kepada Saudari Novia Salsabila selaku moderator. Kepada moderator kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, Kak Cici selaku MC. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian peserta webinar nasional dengan tema meningkatkan literasi dan inklusi finansial teknologi sebagai lifestyle di era Gen Z. Saya juga mengucapkan selamat datang untuk teman-teman semuanya. Dan sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri selaku moderator pada hari ini. Saya Novia Salsabila Ayuni. Pada kesempatan yang berharga ini, kita akan membahas bagaimana sih literasi dan inklusi finansial teknologi atau vintage dapat menjadi bagian penting dari gaya hidup generasi Z. Nah, sebelum kita memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita yang sangat luar biasa pada hari ini, yakni Kak Erna Tigayanti. Dan oleh karena itu, saya selaku moderator akan menampilkan CV
dari materi kita pada hari ini. Baik, untuk materi kita yang sangat luar biasa ini, beliau adalah Kak Erna Tigayanti selaku analisis bagian pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, perlindungan konsumen, dan layanan manajemen strategis di kantor OJK Malang. Nah, pendidikan terakhir beliau adalah S2, Magister Administrasi dan Kebijakan Publik di Universitas Brawijaya, Kota Malang. Nah, oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan paparan materi yang sangat menarik pada hari ini, izinkan saya selaku moderator juga menyampaikan peraturan pada saat pemaparan materi. Yang pertama, pada saat pemaparan materi, teman-teman selaku peserta acara webinar diharap untuk mematikan mikrofon selama pemaparan materi. Dan yang kedua, teman-teman bisa melakukan sesi tanya jawab saat sesi pemaparan materi sudah selesai. Yang ketiga, saat mengajukan pertanyaan, teman-teman juga bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan format yakni nama kalian dan asal institusi kalian, lalu menyebutkan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Dan terakhir, dimohon untuk teman-teman mengikuti webinar pada hari ini dengan seksama dan sampai akhir agar tidak ketinggalan materi, karena pastinya nanti ada door prize yang menunggu kalian. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung dengarkan paparan materi dari pembicara kita, yakni Kak Erna Tigayanti terkait meningkatkan literasi dan inklusi finansial teknologi sebagai lifestyle di era Gen Z. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Kak Erna Tigayanti. Baik, terima kasih banyak teman-teman panitia, moderator yang pada pagi hari ini sudah sangat antusias membuka diskusi kita ya pada pagi hari ini. Terima kasih juga tadi sedikit sekilas profil saya sudah disampaikan, diperkenalkan ke panitia karena kalau nggak kenal katanya nggak sayang ya Mbak ya. Yang saya hormati Bapak Bayu Firmansyah selaku Wakil Rektor 3, Ibu Suciana selaku Kaprodi Ekonomi sekaligus Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi, dan teman-teman panitia serta hadirin yang semangat pada pagi hari ini menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar finansial teknologi ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Oke Mbak, nanti bisa sekalian dibantu share materinya ya. Materinya bisa di-share. Minta tolong di-share materinya. Oke. Baik teman-teman, jadi saya manggilnya teman-teman aja ya. Saya secara usia sebenarnya masih masih cocok kalau dipanggil Kak gitu ya, dipanggil Mbak gitu masih cocok. Oke, jadi pada pagi hari ini saya akan sedikit menyampaikan mengenai bagaimana sih kita mengetahui lebih dalam mengenai finansial teknologi, mengenai literasi dan inklusi keuangan, karena memang kalau di dunia keuangan itu ya itu memegang peranan penting. Jadi akses keuangan itu memegang peranan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini bisa saya sampaikan bahwa sedikit bisa di next ya. Perkenalan mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Sebenarnya OJK itu apa sih gitu ya, sekilas saja. Saya yakin adik-adik kalau jurusannya ekonomi itu pasti juga sudah tahu, tetapi nggak apa-apa saya update sedikit-sedikit aja. Jadi Otoritas Jasa Keuangan itu lahir atas amanah Undang-Undang tahun 2021 nomor 21 ya, bahwa
kita membutuhkan satu lembaga yang bisa melakukan pengawasan terintegrasi. Dulu itu OJK itu lahir gabungan dari Bapepam LK dan Bank Indonesia ya. Jadi kalau dulu pengawasan lembaga jasa keuangan perbankan itu ada di Bank Indonesia, tetapi sekarang itu pengawasan perbankan itu ada di OJK. Begitu juga dengan di Bapepam LK. Bisa di next, Mbak. Oke, jadi apa namanya? Ada Bapepam LK selaku pengawasan pasar modal dan IKNB. Kemudian karena adanya amanah undang-undang tersebut, maka dari itu dibentuklah OJK atas amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tadi sebagai regulator dan pengawas lembaga jasa keuangan. Jadi yang dulunya terpisah-pisah nih pengawasannya, kalau bank umum itu atau BPR itu perbankan ya, pengawasan perbankan di BI dan pengawasan IKNB atau pasar modal di Kemenkyu itu digabung jadi satu. Jadi pengawasan lembaga jasa keuangan semuanya terintegrasi di OJK. Oke, jadi apa aja kemudian yang diawasi oleh OJK gitu, yang diatur, diawasi oleh OJK itu ada perbankan. Kalau perbankan saya yakin ini basic sekali sudah tahu, ada bank umum, BPR, baik syariah maupun konvensional. Kemudian ada IKNB, yang IKNB itu ada yang mungkin familiar itu ada perasuransian, ada perusahaan pembiayaan atau leasing, modal ventura, dana pensiun, BPJS, fintech ya, fintech peer-to-peer lending atau fintech juga, kemudian pegadaian dan penyelenggara inovasi keuangan digital. Itu IKNB, itu namanya IKNB, Industri Keuangan Non-Bank. Kemudian ada pasar modal. Pasar modal itu apa aja? Itu ada perusahaan sekuritas dan ada juga manajer investasi, emiten dan sekuritas crowdfunding sebagai salah satu produk keuangan di pasar modal yang terbaru, ada SCF. Jadi SCF itu nanti juga merupakan satu gebrakan baru untuk membangun atau memberikan akses keuangan kepada UMKM. Kita yang tidak bisa mendapatkan pembiayaan di lembaga jasa keuangan, misalkan perbankan. Oke, kemudian tugas dan fungsi OJK itu ada 3M ya. Ada mengatur, mengawasi, dan melindungi. Nah, mengatur itu yang diatur ya yang tadi lembaga jasa keuangan yang diawasi, kemudian mengawasi juga selain mengatur, membuat regulatornya kita juga mengawasi. Mengawasinya bisa secara offset dan onset. Pengawasan kita bisa secara langsung maupun secara offset ya. Kemudian M yang ketiga itu melindungi. Melindungi itu ada preventif. Preventif itu seperti hari ini saya memberikan edukasi, itu merupakan salah satu cara kita memberikan perlindungan kepada masyarakat ya. Kalau orang diedukasi menjadi paham, maka dia akan tidak terjerumus pada kejahatan-kejahatan di lembaga jasa keuangan. Kemudian kuratif itu kita memberikan perlindungan konsumen dengan menerima pengaduan terhadap masyarakat yang memiliki masalah terhadap lembaga jasa keuangan. Bisa di next. Oke, jadi OJK sekilas saja dipimpin oleh 11 anggota Dewan Komisioner, dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, ada Bapak Mahendra Siregar, ada Wakil Ketuanya Bapak Mirza Aditya Suara, kemudian ada Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan yang membidangi perbankan, ada Bapak Dian Ediana Rey. Ini tidak perlu saya sebutkan satu-satu, tetapi memang ada 11 ADK ya, kita menyebutkannya anggota Dewan Komisioner dipimpin oleh Bapak Ketuanya Bapak Mahendra Siregar, ada 11 yang membidangi. Next. Oke, jadi latar belakang pembentukan OJK tadi sudah sebagaimana saya sebutkan ya. Awalnya OJK itu yang diawasi itu tadi ada yang sudah saya sebutkan, tetapi dengan adanya Undang-Undang P2SK kita memiliki perluasan terhadap mandat dan kewenangan OJK. Bisa di next, ada di bawahnya. Jadi
Di situ perluasan mandat dan kewenangan OJK karena adanya Undang-Undang P2SK itu kita menjadi mengawasi, diperluas ya pengawasan kita dan kewenangan kita diperluas. Kegiatan kita ada beberapa yang urgent, yang ada 5 poin itu kegiatan jasa keuangan derivatif dan bursa karbon, itu juga nanti diawasi oleh OJK, kegiatan usaha billion, kemudian koperasi di sektor jasa keuangan, inovasi teknologi sektor keuangan ITSK, dan pengawasan perilaku pasar atau market conduct. Jadi di Undang-Undang P2SK itu paling lambat di tahun 2025 ada beberapa pengawasan itu yang akan berpindah ke OJK. Mungkin yang banyak dipertanyakan atau yang familiar di masyarakat itu salah satunya koperasi. Koperasi yang dulunya semua berada di bawah pengawasan Dinas UMKM dan koperasi di pemerintahan daerah itu kemudian akan beralih ke OJK untuk koperasi yang memilih menjadi open loop. Itu. Kemudian ada ITSK dan pengawasan perilaku pasar modal gitu ya. Next. Nah, kemudian kita tadi seperti yang saya sebutkan bahwa M yang ketiga kita itu melakukan perlindungan konsumen itu sangat penting. Jadi POJK nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen itu mengamanatkan bahwa kita itu juga ada yang namanya pengawasan market conduct. Jadi ada bagaimana sih pengawasan market conduct itu? Jadi kita melakukan pengawasan terhadap perilaku pasar, bagaimana mereka memberikan penawaran, menyampaikan produknya kepada masyarakat itu harus secara terbuka dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Misalkan saja yang disampaikan hanya keuntungannya saja, tetapi resikonya, manfaatnya itu nggak disampaikan, itu nggak boleh. Salah satunya itu. Kemudian kalau di Undang-Undang P2SK tadi mengatakan bahwa peningkatan literasi dan keuangan di sektor jasa keuangan bagi masyarakat itu merupakan hal yang penting dan memang harus disampaikan tidak hanya oleh OJK tetapi oleh lembaga jasa keuangan secara menyeluruh. Nah, kemudian kita juga ada penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dan tata cara pengenaan sanksi administratif dan batas pemenuhan sanksi administratif. Boleh di next. Oke, jadi OJK itu ada di mana aja? Di sekilas aja, kita itu memiliki 9 kantor regional dan 26 kantor OJK. Jadi OJK itu tidak berada di seluruh kota begitu, tidak ya, tetapi memang kayak Malang begitu, wilayah kerja Malang itu ada 7 kabupaten kota, ada Malang Raya, kemudian kota Kabupaten Probolinggo dan kota Kabupaten Pasuruan gitu. Yang untuk kalau Malang itu disebutnya kantor OJK. Kalau yang 9 kantor regional itu sifatnya ada di provinsi gitu ya. Jadi ada 9 dan ada 26 kantor OJK. Kalau di Jawa Timur itu ada kantor regionalnya, itu ada di Surabaya. Oke, dan kantor yang ada di Jawa Timur itu untuk kantor OJK-nya itu ada di Malang, ada di Kediri, dan ada di Jember. Oke, next. Boleh di next. Mbak Erna, izin interupsi. Ini ada kuis nih buat teman-teman ini. Baik, Jadi nanti sudah 19 yang join sudah 19. Ini sudah saya mulai. Baik, monggo yang sudah kuis, mau kuis atau gimana Mas Anas? Sudah jalan ini, sudah jalan. Jadi teman-teman 19 yang sudah login tadi sudah mulai menjawab. Jadi di tengah-tengah materi Mbak Erna ada kuisnya. Ini sudah jalan. Baik. 45 detik udah mau selesai. Oke, monggo kalau mau sambil ini ya ngisi kuisnya, nanti ada hadiah menarik dari ya Mas Anas ini tim saya, Bu, dia rekan saya di OJK, adik-adik sekalian nanti yang akan ini mengoreksi kuisnya, yang menang siapa nanti akan disampaikan juga ya. Oke, time's kuisnya. up untuk kuis yang pertama yang beruntung adalah Yoga Eka Putra. Mohon panitia dibantu notes, nanti Mas Yoga bisa DM ke Instagram kami, ada hadiah e-wallet. Oke. Silakan dilanjut Mbak Erna. Oke, baik. Siap Mas Anas, terima kasih. Baik, saya next lagi ya yang tadi.
kita sekarang menuju mengenai ini apa namanya literasi keuangan gitu ya. Boleh lagi di-share materi yang tadi? Nah, itu tadi sekilas tentang OJK saja biar adik-adik ini tahu sebenarnya OJK itu apa begitu ya. Nah, sekarang kita ngomong literasi dan inklusi finansial. Baik, literasi keuangan dan inklusi itu sebenarnya apa sih? Kalau literasi itu kan pengetahuan kita ya. Kalau inklusi itu lebih pada akses. Jadi seberapa banyak orang menggunakan produk keuangan itu namanya inklusi. Tapi kalau literasi itu pengetahuan kita. Nah, bisa di next. Jadi kalau kita melihat survei nasional literasi dan inklusi keuangan ini kita perlu survei Bapak Ibu dan adik-adik sekalian karena kita ada targetan di tahun 2024 itu tingkat inklusi keuangan kita harus 90%. Nah, ini di tahun 2022 yang terbaru itu tingkat literasi keuangan kita ada 49,69%, sementara inklusinya ada di 85,10%. Ini kita selalu meningkat melakukan survei ini sejak 2016. Kalau dilihat grafiknya itu juga terus meningkat ya. Namun pada tahun 2024 nanti targetan inklusi kita adalah 90%, itu atas arahan presiden kita. Nah, jadi boleh di next. Tingkat literasi keuangan itu akan mempengaruhi ya, kalau kita memiliki literasi keuangan yang baik itu akan mempengaruhi kemampuan kita dalam menentukan pilihan kita tentang lembaga keuangan gitu ya. Bagaimana kita mengelola keuangan, menggunakan produk, mengetahui manfaatnya, itu namanya literasi. Nah, sekarang tantangannya apa nih? Tantangan mengenai teknologi dalam keuangan, karena kan sekarang ini zamannya sudah zaman semuanya bisa kita selesaikan melalui gadget ya, semuanya serba teknologi, nggak perlu tatap muka, nggak perlu datang ke bank, semuanya bisa kita ini ya, kita transaksikan. Nah, tapi kan di dalam kemudahan itu juga ada hal-hal yang harus kita waspadai. Karena memang maka dari itu kita membutuhkan literasi keuangan yang baik. Nah, bisa di next. Oke, jadi potensi akselerasi transformasi digital Indonesia itu pada tahun 2022 itu total penduduk kita ya 275,7 juta jiwa atau 41 itu merupakan salah satu potensi di Indonesia gitu, penduduknya itu besar sekali. Nah, kemudian nilai digital ekonominya mencapai 44 miliar atau 42% dari total nilai digital ekonomi ASEAN. Jadi memang kita memiliki share yang sangat signifikan sekali ya kalau dihitung dari ini apa namanya kita di ASEAN, di tingkat ASEAN. Nah, sementara penetrasi internet di Indonesia itu sebesar 215 juta atau 77% populasi masyarakat adalah pengguna internet. Jadi orang sudah tergantung dengan internet. Semua hal bisa kita permudah, percepat melalui internet, dan pengguna internet di Indonesia ternyata sangat besar sekali, ada 77%. Jadi kalaupun yang nggak menggunakan internet itu pasti daerah-daerah 3T atau memang daerah-daerah yang agak sulit terjangkau oleh internet ya. Kemudian nilai transaksi digital kita termasuk transaksi e-commerce di tahun 2022 itu sebesar 476,3 triliun atau naik 18,8%. Ini kalau kita melihat tahun 2002 itu adalah di mana COVID ya, kita mulai 2020 itu COVID, kemudian karena COVID itu ketika kita melihat potensi transaksi digital kita di tahun 2022 ternyata meningkatnya segitu besarnya. Jadi memang karena kita tidak dianjurkan untuk tatap muka, maka internet memegang peranan penting, dan kemudian kebiasaan itu terbawa sampai hari ini semuanya ini ya, semuanya serba digital dan menggunakan internet. Kemudian Indonesia itu memiliki 2.100 startup di mana sebanyak 15 merupakan kategori unicorn. Oke, next.
Nah, ini sekarang tantangan dan risiko di era digital, teman-teman. Jadi kita itu kan di OJK Malang itu yang terakhir tadi, fungsi dan peran OJK melindungi tadi itu banyak sekali menerima pengaduan konsumen ya. Karena ternyata masyarakat Indonesia kita itu sedang darurat literasi. Jadi mereka hanya memanfaatkan kemudahannya tetapi tidak mengetahui manfaat dan resikonya gitu loh. Nah, akhirnya risiko di era digital ini sangat krusial sekali bahwa perlindungan konsumen itu menjadi hal yang hari ini menjadi PR kita. Nah, apa saja gitu ya resikonya selain perlindungan konsumen itu ada cyber security. Ya, kita perlu sistem yang memiliki keamanan yang memang handal, bagaimana semua data kita itu memang aman. Kemudian ada data privasi, adanya risiko kebocoran data, perlindungan dan keamanan data menjadi perhatian. Kemudian APU PPT ya, penggunaan teknologi berpotensi meningkatkan aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme sehingga prinsip APU PPT sangat perlu ditetapkan. Nah, bagaimana kita itu di era digital ini kalau mendapatkan tawaran mengenai investasi, hanya 2 aja kuncinya, pastikan 2L. Jadi kita harus memastikan legalitasnya. Apakah dia kalau seluruh lembaga jasa keuangan itu harus berizin dan terdaftar ya. Misalkan yang menawarkan investasi kita harus legal. Penyelenggara produk investasinya harus berizin di OJK. Nah, gimana caranya biar kita tahu? Kita bisa membuka web OJK ya, di OJK itu kita bisa tahu di webnya OJK apakah keuangan itu lembaga investasi atau lembaga jasa keuangan yang menawarkan investasi ke kita itu legal. Jadi tanya ke sana, atau kalau mau lebih mudahnya bisa melalui layanan OJK di 082 132 maaf 081 157 157 157. Jadi 157-nya 3 kali. Kita cukup ketik nama lembaga investasinya, maka akan dijawab oleh OJK apakah dia itu termasuk lembaga jasa keuangan atau lembaga investasi yang terdaftar dan diawasi OJK. Nah, kemudian ada logis. Logis itu gimana? Cek kembali imbal hasil dan benefit lain yang ditawarkan apakah logis atau tidak. Kalau dia memberikan penawaran keuntungan yang berlebihan, yang tidak logis, itu kita tidak boleh senang ya. Kita justru harus waspada. Ini bener nggak? Kok keuntungannya sebesar ini, uang 1 juta balik bulan depan jadi 1.500.000, itu udah nggak logis itu. Jadi L yang kedua itu logis. Kita tidak boleh sembarangan atau berbahagia ketika mendapatkan tawaran investasi yang keuntungannya itu pasti. Dia menawarkan, oh keuntungannya nanti akan sekian. Karena investasi itu tidak ada yang menawarkan keuntungan pasti. Jadi investasi itu akan memberikan progres nilai investasinya itu melalui email kita. Jadi nggak memberikan keuntungan pasti. Jadi kalau yang menawarkan keuntungan pasti, kemudian dia menawarkan dengan benefit atau imbal hasil yang sangat tinggi di luar, oke lah kalau kita ngomong deposito sekarang 6% paling tinggi untuk BPR gitu ya. Kalau dia menawarkan di atas itu, kita harus cek dulu legalitasnya. Oke, kemudian teman-teman kalau nanti mau mengetahui tentang lembaga investasi atau apakah itu legal atau logis, bisa kita ikuti Instagram OJK ya, OJK_Malang. Di situ semua informasinya lengkap di sana. Nanti Mas Anas juga akan memilih 3 rekan-rekan yang follow, kemudian bikin story begitu ya. Nanti ada hadiah e-walletnya juga kalau yang mengikuti Instagram OJK Malang, OJK_Malang. Oke, next. Itu tadi sedikit ini ya, pesan-pesan sponsor. Boleh dilanjut? Nah, ini tadi waspada investasi sudah sebagaimana yang saya sebut tadi, bahwa kalau berinvestasi itu harus legal dan logis. Next. Nah, next saja. Siang Bu. Siang Pak, ada apa ya? Perkenalkan Bu, saya dari
PT Salut ingin menawarkan investasi masyarakat dengan keuntungan yang sangat tinggi. Kalau ibu mau invest ke perusahaan kami, pokoknya itu aman dan keuntungannya 100% Bu. Aduh Pak, nggak ngerti aku yang gitu-gitulah. Cemana ini? Nah, kalau ibu nggak ngerti, itu lebih bagus Bu. Yang penting uang ibu invest saja ke kami. Nanti per bulannya akan kami kasih. Pokoknya ini aman Bu. Yakin aman Pak? Udah ada OJK-nya belum? Ini udah legal apa enggak? Hah? Terus perusahaan kalian itu ada legalitas sama perizinan apa enggak? Cemananya ini, hah? Logis enggak? Apa keuntungannya masuk akal? Dari mana keuntungan yang kalian dapat? Hah? Jawablah. Tadi ngomong aja kau. Jawab. Katanya nggak tahu apa-apa. Padahal dia yang lebih tahu. Penipu. Banyak investasi yang bodong weh. Jadi betul-betul ya kalau memilih investasi. Dan yang paling terpenting, OJK mengajak masyarakat untuk lebih hati-hati memilih investasi. Sama ini ya, pastikan 2L. Legal perusahaannya, logis nggak untungnya. Kalau kalian ragu, bisa langsung telepon OJK 157. Pesan ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan aku. Ih. Udahlah, ngapain lagi? Angkat-angkat ini. Ah, lama kali pun. Udah pergi sana. Oke ya, tadi disampaikan bahwa memang kalau berinvestasi itu kuncinya 2L, legal dan logis gitu ya. Kemudian saya ini aja sekilas ya, bagaimana sih kita mengetahui investasi yang menawarkan kepada kita itu legal atau ya dia legal atau ilegal gitu ya. Kalau investasi yang ilegal itu yang memberikan penawar yang dia tidak terdaftar, dia tidak berizin di OJK itu legalitasnya pasti ciri-cirinya salah satunya legalitasnya itu tidak jelas. Kemudian dia menawarkan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian dia bilang bahwa klaim nanti keuntungannya tanpa resiko. Nggak ada. Yang namanya investasi itu memang semuanya beresiko. Tidak memberikan keuntungan pasti. Karena semakin tinggi keuntungan yang diberikan pasti ada risiko yang harus kita tanggung. Kemudian kalau orang itu menawarkan investasi member get member, disuruh cari anggota baru member get member, itu sudah pasti ciri-ciri itu salah satu ciri-ciri investasi yang ilegal. Kemudian dia memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama atau public figure gitu ya. Itu juga kita harus hati-hati karena cara satunya untuk menarik perhatian kita, oh itu misalkan dia menggunakan tokoh agama kita akan menjadi segan dan kemudian menganggap bahwa itu pasti legal, itu belum tentu juga. Menggunakan public figure, dia memamerkan harta kekayaannya ke publik supaya kita begini, oh itu loh sekarang sudah bisa sekaya itu, memiliki mobil mewah, memiliki rumah mewah, liburan ke luar negeri, ya itu dipamer-pamerkan oleh public figure dan kemudian nanti ujung-ujungnya dia bilang kalau kayak gitu itu dia menawarkan salah satu lembaga investasi gitu ya, itu perlu dihati-hati. Nah, kemudian kalau investasi ilegal itu biasanya skemanya Ponzi ya, dengan modus membantu sesama belanja online dan penjualan saham. Ada juga pemalsuan izin usaha yang mengatasnamakan OJK, itu jangan percaya dulu, harus dipastikan dulu. Kalau telepon ke 157, kalau melalui website OJK juga bisa. Nah, contoh entitas investasi ilegal itu banyak, yaitu hanya beberapa aja yang kita sampaikan. Ada Dream Community, First Travel, ada Wen Group, nah banyak lagi lah ya. Jadi memang kita harus berhati-hati. Nah, kita harus mewaspadai tawaran investasi ilegal. Tadi ya sudah saya jelaskan cara-cara bagaimana kita mewaspadai itu tadi ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan berinvestasi tanpa mengetahui legalitasnya. Next, kemudian bagaimana sih, apa sih yang menyebabkan maraknya investasi ilegal? Itu karena adanya kemudahan ya, kemudahan membuat aplikasi, membuat web, kemudian memang ada perilaku masyarakat kita yang memang mudah tergiur bunga tinggi, kemudian belum paham juga investasi itu seperti apa. Nah, nanti
kalau saya sudah terkena investasi ilegal, gimana cara-cara yang harus kita atasi, Bu? Gitu misalkan, Ibu teman-teman bisa melaporkan itu ke Satgas Pasti OJK gitu ya. Nanti ada alamat emailnya Satgas Pasti Pasti nanti bisa kita share ya ke chat karena nggak ada di materi ini kayaknya alamat Satgas Pasti atau lapor ke kepolisian. Kalau investasi ilegal itu nggak bisa lapor ke OJK karena tidak berada di bawah pengawasan OJK. Jadi langsung lapornya itu ke Satgas Pastinya. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah ikut dengan investasi ilegal itu dana kita apakah bisa kembali? Itu rasa-rasanya selama ini itu nggak ada. Jadi kalau memang pelaku yang memberikan investasi ilegal itu ditangkap polisi pun itu juga akan susah mengembalikan dana itu kepada masyarakat. Jadi tolong itu diperhatikan dan hati-hati. Next. Nah, ini loh. Tadi yang disampaikan itu, jadi teman-teman boleh langsung aja Mas, nggak usah video biar agak cepet, nanti banyak diskusinya aja. Oke. Ini ya, oh ini ada ya materi Satgas Pastinya ada sedikit. Nah ini Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal itu ada 16 kementerian dan lembaga yang tergabung. Itu ada anggotanya ada OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Koperasi, UMKM, Kementerian Pendidikan, Kemenak, ya, Polri, Kepolisian. Nah, itu semuanya ada di situ karena nanti ketika kita terjerumus investasi ilegal, laporannya ke Satgas Pasti, nanti kita akan melakukan penanganannya dengan melakukan rapat koordinasi dan memblokir. Jadi website maupun aplikasi yang menawarkan investasi ilegal tersebut. Nah, tugas Satgas Pasti itu yaitu memberikan edukasi, melakukan pemantauan potensi terjadinya investasi ilegal. Penanganannya melakukan pemeriksaan atau klarifikasi, menghentikan kegiatan investasi ilegal, memblokir situs aplikasi, dan menyampaikan laporan informasi mengenai lembaga investasi tersebut. Nah, Satgas Pasti ini juga diperkuat oleh Undang-Undang P2SK, yaitu di dalam Undang-Undang P2SK itu menyampaikan bahwa membentuk satuan tugas untuk penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor jasa keuangan menjadi prioritas kita saat ini. Next. Jadi kita kalau tahu ya sekarang Satgas Pemberantasan Aktivasi Keuangan Ilegal itu mencatat sampai dengan April 2024 itu ada total 915 ya yang ilegal dengan jumlahnya semuanya kalau di April 2024 itu ada 915, sementara kalau kita melihat total entitasnya itu ada 9.000 lebih dengan jumlah kerugian sebesar 603,9 M. Besar sekali gitu ya. Kalau di total semuanya itu ada 139,674 triliun. Sangat besar sekali apabila itu jumlah kerugiannya ada akibat investasi ilegal itu segitu besarnya. Oke, next. Next aja Mas. Nah, ini penting ini adik-adik. Jadi modus penipuan yang lagi marak gitu ya. Yang lagi marak itu transfer dana pinjol ke pihak yang tidak melakukan peminjaman untuk kemudian diteror atau oknum debt collector. Ini kemudian menawarkan pekerjaan paruh waktu yang mudah dan menghasilkan untuk kemudian setelah terpancing diminta menyetorkan uang atau deposit. Hati-hati kalau ada orang menawarkan pekerjaan, kemudian dia menganjurkan kita untuk deposit dulu uang besar berapapun, itu pasti kita harus curigai kalau itu adalah penipuan gitu ya. Kemudian menawarkan produk layanan yang seolah-olah dari lembaga berizin padahal palsu untuk kemudian diambil data dan yang telah diberikan dan dana yang telah disetorkan. Jadi kita harus hati-hati. Modus-modus yang lagi marak penipuan itu seperti itu. Jadi
Apalagi gini ya, ini saya singgung sedikit mengenai pinjol gitu ya. Jadi kalau kita ditawari, dikirimi link gitu ya, disuruh ngeklik, kemudian kita mengikuti arahan seseorang, eh, entah itu dia ngomong bahwa kita mendapatkan hadiah dari Shopee atau dari apa namanya marketplace yang lain, itu jangan pernah percaya gitu ya, karena nggak ada yang menawarkan atau memberikan hadiah dengan cara-cara seperti itu kalau dari ini langsung gitu ya. Jadi pokoknya disuruh ngeklik link, mengikuti arahan lah. Pokoknya kita disuruh mengikuti arahannya dia, itu jangan pernah mau. Kalau memang kita butuh, kita akan cari tahu sendiri, jawab aja begitu, nggak usah diturutin, udah langsung diblokir aja. Nah, next. Tadi 2L sudah saya sampaikan ya. Nah, kemudian yang paling penting itu kita di era digital teknologi itu yang harus kita waspadai apa sih? Kita harus melindungi data pribadi kita. Jangan pernah membagikan informasi personal seperti PIN, nomor kartu, masa berlakunya kartu kepada siapapun. Termasuk kalau teman-teman ini ya, teman-teman mahasiswa ini kepada pacarnya gitu ya, teman dekatnya. Nggak boleh. Jadi informasi personal PIN itu hanya kita dan Allah yang cuma tahu gitu ya. Nggak boleh kita bagi-bagi itu ke siapapun. Membagikan nama ibu kandung, kalau ditanya operator manapun itu jangan pernah mau melalui telepon. Kemudian pastikan kartu debit kita tidak digesek selain pada mesin elektronik data yang sudah ada gitu. Nggak boleh digesek di sembarangan. Kemudian jangan pernah download link yang dari pihak yang tidak dipercaya. Ini loh ya, ini yang sering sekali terjadi. Pengaduan kami ke kantor itu orang mengalami kerugian yang angkanya cukup fantastis itu karena dia mendownload link, kemudian di situ dia nanti dihubungi orang, mengikuti arahan orang itu, diikuti apa yang menjadi arahan sampai dengan mentransfer dana atau meminta PIN, meminta nama ibu kandung. Nah, itu jangan mau. Jadi nggak usah download link yang itu sumbernya dari orang yang tidak kita kenal. Kemudian hindari jaringan internet yang sumbernya tidak jelas. Tingkatkan pengamanan kartumu dengan menggunakan one time password atau OTP yang dikirim melalui SMS, dan OTP itu tidak boleh dibagikan ke siapa aja. Nanti kalau ada yang ngaku-ngaku gitu ya dari customer service-nya bank minta OTP, nggak boleh. Customer service pun itu nggak akan tahu OTP kita. Jadi OTP itu nggak boleh sekalipun dibagikan ke siapapun. Ini saya singgung sedikit. Jadi rekan-rekan di era digital ini sering menerima atau mendapatkan WhatsApp file APK gitu ya. File APK, nama filenya APK, dia bisa ini ya, dia bisa kartu undangan pernikahan, cek paket dan apa, tapi APK begitu ya. Kalau mendapatkan file yang namanya APK itu tolong jangan pernah sekali-kali itu diklik gitu ya. Karena itu kalau untuk di HP yang Android itu ya, dia langsung memirroring HP kita, mengambil seluruh data di HP kita, yang kemudian akibatnya apa? Itu akan menguras semua uang yang ada di mobile banking kita. Jadi nggak boleh kita mengeklik kalau orang WhatsApp ada APK undangan pernikahan, itu nggak boleh ya. Jangan, karena ada terjadi kerugian yang angkanya sangat fantastis. Dia mendapatkan, biasanya mengirimi file-file itu di saat-saat kita sibuk, pagi sekali pada saat kita ini apa namanya mengurusi anak sekolah, persiapan kerja, persiapan kuliah gitu, atau malam sekali saat kita capek. Jadi kita klik aja, nah habis diklik kita tinggal tidur atau kita tinggal aktivasi yang lain, tapi tiba-tiba HP kita itu di mirroring dan data kita diambil semua, akhirnya uang kita yang ada di rekening kita bablas gitu ya, habis gitu. Nah, sedikit aja kemudian saya singgung juga selain tadi investasi, saya walaupun ini ya yang paling hit sekarang itu ada yang namanya pinjaman online gitu ya. Pinjaman online baik ada dua, legal dan ilegal. Adik-adik tolong kalau memang membutuhkan dana darurat, tidak perlu atau tidak boleh pinjam ya. Kalau tadi ngomong investasi itu kan bagi yang punya duit. Nih saya sedikit aja menyinggung mengenai pinjol.
bahwa hati-hati terhadap orang yang menawarkan pinjol itu melalui WhatsApp, melalui SMS, karena yang legal itu nggak boleh menawarkan melalui itu. Kita dilarang menawarkan melalui SMS maupun melalui WhatsApp. Jadi kalau memang kita memerlukan dana cepat melalui pinjaman online, itu pastikan dulu tetap legalitasnya. Caranya tetap tadi diketik di nomor 0811571577, nama pinjolnya apa, nanti akan dijawab apakah pinjol itu terdaftar dan resmi diawasi OJK gitu ya. Jangan main klik-klik aja aplikasi atau link yang dikirimkan oleh seseorang yang menawarkan pinjaman cepat, mudah, tanpa persyaratan. Itu harus hati-hati, karena kalau yang pinjaman online itu terdaftar di OJK, itu bagaimanapun tetap ada verifikasinya. Kemudian nanti kalau mendapatkan lagi tawaran mengenai pinjol gitu ya, pastikan juga bahwa kalau pinjaman online yang terdaftar dan legal diawasi OJK itu yang diminta aksesnya hanya camilan. Camilan itu apa? Kamera, mikrofon, dan location. Kamera itu ya untuk pas kita selfie membutuhkan data itu, mikrofonnya kita di telepon. Kemudian lokasi itu, pinjaman online legal itu memastikan lokasi kita ada di mana. Tetapi kalau yang ilegal yang diambil seluruh data itu ketika kita klik aplikasinya, seluruh data diri yang ada di handphone kita itu diambil, baik itu kontak, kemudian foto, semua data yang di HP itu dijadikan sebagai agunan. Pada saat nanti kita cedera janji, wan prestasi itu dijadikan sebagai salah satu cara dia meneror kita, mengintimidasi kita, menghubungi ke seluruh nomor yang ada di handphone kita dengan kata-kata yang tidak pantas. Jadi tolong kalau yang butuh uang, dana darurat gitu ya, adik-adik tidak perlu pinjamnya ke pinjaman online yang ilegal. Kalaupun memang butuh, pastikan legalitasnya pinjamnya ke, kalau yang legal itu namanya sebenarnya bukan pinjol, tapi fintech peer-to-peer lending ya, yang diawasi dan terdaftar di OJK. Halo, Mbak Erna terputus sepertinya ya? Halo? Halo dari panitia? Iya Kak, sepertinya ini Ya, dari sudah Kak Erna. Oke, sambil menunggu kita lanjutkan kuis ya, 45 detik. Ya Kak, silakan boleh dimulai saja. Saya izin share. Ya, Ini silakan Kak. teman-teman sudah yang join sudah tahu pasti nih. Yuk, silakan. Dari 150 peserta baru 76 yang gabung. Monggo, ini bisa dijawab sambil menunggu Mbak Erna. Dua contoh teknologi finansial fintech yang populer di kalangan Gen Z adalah ada e-wallet, ada televisi, ada radio, ada peer-to-peer lending. Oke, saya mau intip dulu di pemenangnya siapa ini. Oke, yang beruntung tadi Yoga Eka sudah dapat hadiah, Aneria Kalia juga sudah dapat hadiah untuk yang kuis yang kedua tadi ya, di sela-sela Mbak Erna sampaikan materi. Yang ketiga ada Priscilla Brenda Silvania. Mohon bantuan panitia bisa dibantu note, nanti akan ada hadiah dari kantor OJK. Baik, saya mungkin izin bantu backup lanjut ya, karena Mbak Erna ada kendala jaringan mungkin. Bentar, saya stop share dulu. Monggo, bisa dibantu next. Oke, baik rekan sekalian, apa itu perencanaan keuangan? Seperti kita ketahui, sesuatu jika tidak direncanakan, berarti kita merencanakan suatu kegagalan. Nah, sama halnya dengan literasi keuangan. Kenapa penting sekali literasi keuangan itu dibutuhkan? Karena
di akhir-akhir ini dan juga akhir dari survei kami itu banyak dari kita masyarakat Indonesia itu sudah memiliki banyak portofolio keuangan, tapi kita tidak tahu dan tidak cermat bagaimana menggunakannya. Kita punya tabungan, kita punya deposito, kita punya reksadana, tapi sebenarnya kita hanya ikut-ikutan saja, tapi kita tidak tahu bagaimana manfaat dan risikonya. Sehingga disitulah kita butuh namanya perencanaan keuangan. Jadi biar tahu kita kapan waktunya berinvestasi, kapan waktunya menyiapkan dana darurat dan sebagainya. Lanjut. Next. Nah, kemudian juga kita ketahui bahwasannya kita ada usia ya, siklus ya. Kita sekarang teman-teman yang lagi kuliah mungkin di antara 20 sampai 30. Di situ kita memang lagi mature, lagi matang mempersiapkan untuk masuk di usia produksi di 30 sampai 40. Kemudian jangan sampai aset yang sudah kita kumpulkan selama kita masa produktif tadi, itu di masa tua atau di masa pensiun itu semakin menyusut. Kenapa semakin menyusut? Karena kita tidak menyiapkan masa tua atau hari tua kita. Nah, teman-teman sudah tahu belum bahwasannya bukan hanya PNS loh, bukan hanya ABRI TNI loh yang punya dana pensiun, yang punya tunjangan pensiun, tapi kita pun yang bekerja di tempat swasta itu juga bisa loh punya tunjangan pensiun. Itu apa namanya, Kak? Namanya dana pensiun. Jadi kita di usia produktif itu kita bisa sisihkan. Kita bisa sisihkan beberapa dana kita, nanti oleh dana pensiun akan dikelola kembali. Dan itu diawasi oleh OJK. Nanti saat kita sudah usia pensiun, itu baru bisa kita gunakan. Nah, apakah itu seperti menabung, Kak? Tidak, karena dana tadi itu diinvestasikan oleh pihak dana pensiun. Dan itu diawasi oleh OJK. Banyak. Apa saja, Kak? BRI itu punya anak perusahaannya juga, Mandiri punya anak perusahaannya juga. Jadi itulah kenapa akhirnya OJK itu mengawasi bukan hanya perbankannya saja, tapi semuanya, asuransinya, dana pensiun dan sebagainya. Kenapa? Karena kita ketahui bersama sekarang kan seperti satu entitas perusahaan, anggaplah Mandiri itu punya banyak di bawahnya anak perusahaan, baik dari finance-nya, asuransinya, dana pensiun dan sebagainya. Oke, next. Sehingga waktu usia produktif kita butuh 10 juta anggaplah setiap bulan begitu ya. Nanti di usia pensiun sudah tidak sebegitu besar lagi penghasilan kita. Nah, kalau tidak kita siapkan dari sejak masa kita produktif ini, maka kita akan kesusahan saat di usia-usia pensiun. Kemudian ini juga fenomena yang perlu kita hindari. Yang pertama, fear of missing out. Ini kita merasa takut kalau kita kudet, kita kurang update atau kita ketinggalan tren. Hasil survei 40% pengguna sosial media itu merasa takut. Bangun tidur apa yang kita lihat? Pasti HP dulu sebelum kita melaksanakan sholat subuh dan sebagainya. Mau tidur apa yang kita lihat? Pasti HP dulu. Itu kenapa? Kita merasa takut gitu, ketinggalan berita. Nah, di sana tadi itu menimbulkan beberapa fenomena gaya hidup, flexing, hedon dan sebagainya. Kenapa kita jadi flexing? Kenapa kita jadi hedon? Karena itu tadi ada lagi jargon namanya YOLO. You only live once. Wah, wis lah, hidup cuma sekali. Udahlah, hidup cuma sekali. Kita seneng-senengin dulu lah gitu. Udah nabungnya ntar aja, investasi ntar aja. Itu yang banyak di usia-usia kita, baik milenial, Gen Z, yang banyak istilah kami sebut terjebak ya. Kenapa terjebak? Akhirnya mereka berinvestasi yang mengharapkan keuntungan dengan instan. Contohnya apa? Ikut binomo. Apa itu dulu yang di sosial media kita ya? Wah, murah banget. Kemudian ada lagi setelah lagi siapa tuh yang ditangkap juga sekarang sudah ada proses gitu. Itu tadi karena ada kecenderungan fenomena seperti tadi, jadinya kita ikut-ikutan dan akhirnya terjebak, banyak yang terserap di sana dana kita. Judi online pun demikian, mengharap hasil yang bombastis dengan cara instan dan itu gagal. Lanjut. Mo dan YOLO hasilnya oh no. Healing lah gitu. Jadi ikut
online. Sudah pinjalnya ilegal, kemudian uangnya digunakan untuk judi online dan kalah. Nah, itulah yang akan membuat perekonomian kita juga semakin tidak baik gitu, justru malah terpuruk. Yang terakhir aja. Oke. Terima kasih teman-teman atas apa yang sudah saya sampaikan tadi. Mohon beberapa yang berbahaya bagi pemula. Lalu, apa saja sumber daya atau alat bantu yang bisa digunakan untuk mempelajari dan mengelola investasi? Sekian, terima kasih dari saya, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat luar biasa, Kak Aulia Rahmadani. Mungkin karena sudah 3 pertanyaan pada sesi pertama, saya tutup untuk sesi tanya jawab ya teman-teman. Ini karena langsung mau menjawabnya, apakah memerlukan waktu? enggak, langsung saya jawab aja, enggak Oke, baik. apa-apa. Ya, baik, Baik, Mbak Evelyn dari Ubaya, matur nuwun, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi luar biasa, tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana sih cara kita menentukan aplikasi pinjol itu terutama mungkin mau untuk bayar UKT ya. Tadi saya dengar tuh dikit-dikit mau bayar UKT pakai pinjol, itu berarti ya pakai aplikasi pinjaman online gitu ya. Jadi memang Mbak, kita harapannya kalau yang untuk sekolah itu ya pinjam tidak melalui pinjol ya, merupakan pengelolaan, saya singgung sedikit. Makanya itu penting biar kita kalau sudah waktunya sekolah bayar itu memang sudah disiapkan sejak awal ya, dan dana pendidikan itu bisa melalui asuransi pendidikan maupun uang yang kita kumpulkan melalui tabung. Tapi nggak apa-apa kalau memang memerlukan, tadi ada statement gimana sih kalau kita memang harus terpaksa pinjam melalui pinjaman online UKT itu caranya gimana?